Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Setianingrum dengan NIM 222-10284 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab hibah dan hadiah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hibah. Yang pertama adalah pengertian hibah. Secara bahasa, hibah berasal dari kata wahaba, berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau kesadaran untuk melakukan kebaikan. Sedangkan menurut syariat, hibah berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa adanya ganti rugi. Hingga dapat disimpulkan bahwa dalam kedua definisi tersebut terdapat 3 unsur mengenai hibah. Yang pertama adalah adanya pemindahan kepemilikan, yang kedua pemindahan kepemilikan terjadi saat kedua belah pihak yang masih hidup, dan yang ketiga adalah tidak ada ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan. Selanjutnya adalah dasar hukum mengenai hibah. Dalam hukum Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan pada umatnya agar berbuat baik pada sesama dan saling mengasihi atau memberi karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun, pemberian itu harus ikhlas kecuali mencari ridha Allah dan mempererat persaudaraan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat hibah. Yang pertama adalah orang yang memberi atau disebut dengan wahib. Syaratnya harus berakal, balik, dan memiliki secara sah benda yang dihibahkan baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum. Yang kedua adalah orang yang diberi atau mahwublah, yaitu syaratnya tidak ada syarat tertentu bagi penerima dengan pengecualian bila hibah tersebut diberikan pada anak di bawah umur atau tidak waras pikirannya, maka harus diserahkan pada wali yang sah. Yang ketiga adalah barang hibah atau mauhub. Syaratnya, barang yang dihibahkan milik sah pemberi hibah. Selanjutnya syarat yang kedua adalah barang harus jelas atau ada saat dihibahkan. Yang keempat adalah sigot atau ijab dan qabul. Syaratnya yaitu terdapat pihak yang menyerahkan dan menerima dengan kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya adalah hikmah dengan adanya hibah. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan tolong-menolong antar sesama umat manusia. Yang kedua dapat menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakil. Dan yang ketiga adalah menimbulkan sifat terpuji seperti saling menyayangi, mengasihi, ketulusan berkorban untuk kepentingan bersama, dan menghilangkan sifat tercela seperti rakus, kebencian, serta ketidakpedulian antar sesama. Bab selanjutnya mengenai hadiah. Yang pertama adalah pengertian hadiah. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya diberikan kepada penerima untuk memuliakannya, atau dengan kata lain, hadiah diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi maknanya. Hibah dan hadiah adalah 2 istilah dengan satu hukum dan satu makna, sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Selanjutnya adalah dasar hukum mengenai hadiah. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan memberikan hadiah kepada orang lain namun dengan maksud dan tujuan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 6 yang artinya bahwa dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi, dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki
kambing belakang, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat hadiah. Rukun dan syarat hadiah sama halnya seperti dengan rukun dan syarat pada hibah. Yang pertama, orang yang memberi atau wahib. Syaratnya berakal, balik, dan memiliki sah benda yang dihadiahkan baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum. Yang kedua adalah orang yang diberi atau mauhub lah. Syaratnya yaitu tidak ada syarat tertentu bagi penerima hadiah. Yang ketiga, barang yang dihadiahkan atau mauhub. Syaratnya, barang yang dihibahkan adalah milik sah dari pemberi hadiah dan barang harus jelas atau ada saat penyerahan hadiah pada penerima. Yang keempat adalah sigot atau ijab dan qabul, yang mana syaratnya adalah pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah dalam transaksi, sehingga mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Hadiah dinilai tidak sah apabila transaksi hadiah tidak dilakukan. Selanjutnya adalah hikmah dengan adanya hadiah. Yang pertama, dengan memberi hadiah kita dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Yang kedua, pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.